welcome back to my channel. Nah, jadi hari ini tuh adalah tanggal 31 Desember tahun 2020. Nah, adalah hari terakhir di tahun 2020. Tapi sayangnya karena situasi saat ini lagi nggak mendukung, jadi pemerintah Indonesia, yang mana juga pemerintah setempat memberikan new restriction untuk masyarakatnya, untuk negara Indonesia. Jadi sejak beberapa hari yang lalu itu semua restoran, toko, mall, even small shop itu tutup di jam 7 malam. Jadi yang mana kayaknya aktivitas kita saat ini benar-benar dibatasin banget ya. Yang biasanya itu jam 9, jam 10 malam mungkin kita baru keluar dari namanya mall. Apalagi yang namanya small shop itu biasanya 24 jam. Walaupun gak semuanya, tapi gimana ya? Maksudnya kalau kita tiba-tiba tengah malam lapar atau kita butuh cemilan, kita bisa langsung ke small shop. Tapi sekarang kondisinya berubah, jadi ya memprihatinkan. By the way, aku kali ini lagi sama teman aku, ditemenin. Say hi dong. Kita kali ini aku ditemenin sama dia. Nah, terus ya karena berhubung untuk semuanya itu tutup jam 7 malam, jadi kayaknya nggak akan ada acara apapun untuk tahun baru tahun ini. Sedih ya. Nah, terus selain itu juga pemerintah udah announcement kalau jalan-jalan kemungkinan itu juga akan ditutup karena untuk memperketat keamanan. Jadi sekarang ini aku posisinya ada di Sentral Jakarta ya. Wah, kita sekarang ya kan Jakarta Pusat, yes. Sentral Jakarta, sentralnya di Indonesia bukan ya. Jadi di sentralnya Jakarta lah ya. Ini aku berada di depan patung Selamat Datang. Nah, biasanya di lokasi aku kali ini kalau lagi tahun baru itu tepatnya nanti sih tengah malam ya, itu biasanya tuh suka ada kembang api gitu. Tapi kayaknya nggak tahu ya kalau tahun ini masih ada atau enggak, aku kurang tahu karena seperti yang tadi aku informasikan kalau untuk tahun baru kali ini benar-benar memang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terus jadi aku nggak tahu ya untuk tahun baru kali ini orang-orang yang biasanya pada keluar, pada ketemu temen, ke klub mungkin, ke restoran atau ke tempat-tempat yang biasanya untuk publik kayak kembang api dan sebagainya, itu tahun ini nggak ada. Jadi sangat berbeda. Udah gitu mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 14 Januari itu pemerintah juga men-announcement kalau untuk all foreigners itu di-ban, yang mana nggak ada yang boleh masuk untuk 2 minggu itu. Jadi tanpa kecuali. Karena yang seperti kita tahu juga saat ini di United Kingdom itu ditemukan virus yang berbeda, yang mana itu untuk penyebarannya jauh lebih cepat. Jadi para negara-negara, bukan hanya untuk Indonesia sendiri pun, mereka benar-benar membuat peraturan baru untuk lebih ketat untuk in out orang-orangnya dari
negara tersebut. Dan seperti seperti itulah. Dan sampai aku itu yang harusnya udah kembali ke UK, itu aku di cancel pesawatnya 2 kali. Pertama aku harusnya terbang bulan November, itu di cancel, dan saat itu ternyata lagi lockdown. Terus aku reschedule yang harusnya tanggal 24 Desember kemarin itu di cancel lagi. Jadi sampai airplane-nya tuh bingung gitu loh. Dan sebenarnya sih airplane-nya fine ya, cuman akunya tuh jadi kayak ngerasa gimana ya, aduh ini gue reschedule terus. Aku tuh reschedule udah berapa kali ya, 4-5 kali kayaknya deh. Itu sampai yang tadinya free reschedule jadi berbayar. Saking banyaknya. Nah, terus apalagi ya? Jadi masa pandemi ini emang banyak banget perubahan-perubahan, nggak cuman untuk keadaan dalam negeri aja, tapi untuk seluruh dunia, baik dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kita udah tahu, mungkin kalian juga udah dengar kalau untuk bukan virus, untuk vaksinnya sendiri ini pun katanya sudah ada ya, sudah disediakan, sudah disiapkan, sudah ditemukan. Nah, untuk yang mana ya dari Oxford University, mereka udah punya vaksinnya dari beberapa negaranya. Dari beberapa negara juga ada seperti Jerman, USA, itu mereka udah punya, mereka lagi produksi, dan semoga aja itu benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan ya walaupun itu kayaknya nggak mungkin banget ya, kayaknya sih menurut aku kurang memungkinkan kalau untuk kembali lagi ke masa-masa sebelum pandemi ini. Nah, terus apalagi setelah ditemukan vaksin ini itu muncul yang namanya virus baru, ya kan? Jadi kalau menurut kalian itu harusnya bagaimana ya? Yang aku tahu ya, kayak misalkan gini, sebenarnya susah juga ya kalau misalkan kita harus mengatur orang segini banyak. Ibaratnya kita mengatur orang dalam keluarga kita aja kayaknya masih susah ya. Contoh waktu aku kemarin waktu itu summer, aku masih di England. Nah, di England itu yang namanya anak-anak itu mereka tuh nggak ada yang namanya social distance dan segala macam, masker itu pun nggak ada sama sekali. Jadi bukan hanya cuma di England sih sebenarnya, di Indonesia pun juga kayak begitu. Jadi sebenarnya sangat disayangkan kalau kita tuh kayaknya underestimate tentang AI, hal-hal itu gitu loh. Jadi ya bingung juga ya, mau menyalahkan juga bagaimana. Jadi kalau menurut aku, yuk kita bangunkan kesadaran diri kita, jaga jarak, keep distance at least 2 meters, always wear mask. Doesn't matter sih kalau menurut aku mau di udara terbuka atau dalam ruangan. Karena aku sendiri selalu pakai terus ya, nggak peduli mau di luar. Terus selalu bersihin tangan, dan ya jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Nah, udah diusir, jadi kita langsung cabut ke parkiran di mall sebelah. What do you think about the video, guys? Please write your comment on below. Also, thank you for your support by subscribing and
pressing the like button. Share this channel to the peoples if Liza channel is accessed. See you again in the next video. Hope you guys have a nice day. Bye.